ilegal itu karena sangat meresahkan yang lain. Banyak teman-teman yang stres, kemudian ada yang sampai ditinggal sama suami karena banyak sekali teman-teman yang sharing dengan saya. Bang, saya sudah ditinggal sama suami. Kenapa? Data saya disebar ke suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, banyak dari teman-teman subscriber ya atau penonton di channel saya ya yang bertanya tentang gagal bayar di pinjaman online ilegal ya. Jadi untuk saat ini banyak sih teman-teman kita yang terjerat di pinjaman online ilegal yang sudah panik dan ketakutan ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas seperti apa kalau kita gagal di pinjaman online ilegal ya. Ilegal, bukan legal, ilegal ya. Apakah data kita akan disebar ke seluruh kontak ataupun sosial media ataupun dibikinin grup donasi hutang pinjol ya di kontak-kontak kita seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan seperti apa. Oke, yang pertama-tama di sini kami mempunyai aplikasi pinjaman online ilegal teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah ada aplikasi ini ya. Jadi untuk pinjaman online ilegal itu sebenarnya sama ya. Maksudnya sama ya, ada yang pinjaman online beranak ataupun ada yang enggak beranak seperti itu. Jadi beda-beda namanya, tapi sama aja. Pinjaman online ilegal ya tetap ilegal seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini ada aplikasi pinjaman online ilegal yang beranak ya. Oke, di sini saya akan buka ya. Oke, nah di sini teman-teman saya buka Jatuh Tempo ya. Jadi meskipun teman-teman punya aplikasi pinjaman online ilegal yang enggak sama dengan aplikasi yang saya buka ini, sebenarnya sama aja sih, cara penagihannya sama ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya berapa aplikasi ini yang sudah jatuh tempo atau telat lah ya. Saya hitung ya, yang pertama-tama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 7 aplikasi yang sudah tidak dibayar. Bang, seperti apa sih Bang kalau kita gagal di pinjaman online ilegal? Apakah data kita disebar ya? Ya, kalau kita telat bayar sih pastinya ya ada sih penyebaran data. Tapi misalkan teman-teman ingin data kalian tidak disebar ke sosial media ataupun di kontak-kontak kita disebarin foto kita, foto selfie atau foto KTP kita ya, agar tidak tidak keseluruhan kontak ataupun sampai dibikinin grup donasi hutang pinjol di kontak-kontak kita. Caranya seperti apa? Yang pertama kalian harus harus hadapi seperti itu. Misalkan kalian memang tidak ada dana, maksudnya hadapi ya, misalkan ada WA ya, pastinya kalian akan diteror sih ya. Sebelum jatuh tempo kurang 2 hari kalian sudah diteror dengan bahasa-bahasa ya seperti itulah. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, sudah dapat WA dengan cara-cara ancam sebar data ke sosial media ataupun dibikinin grup donasi ya, donasi hutang pinjol, atau disebar ke seluruh kontak dengan foto biasanya diedit. Itulah cara-cara penagihan dari pinjaman online ilegal ya. Nah, seperti apa kalau kita menangani seperti itu ya? Kalian hadapi sih ya. Yang pertama-tama kalian tidak usah panik ya, karena misalkan teman-teman panik, kalian sudah tidak bisa konsentrasi untuk menghadapinya. Yang pertama ya kalian respon aja, karena saya sudah mencoba berulang-ulang. Misalkan saya gagal di pinjaman online ilegal itu ya, contohnya seperti ini, saya respon dengan baik seperti ini ya, Pak kami masih usaha cari dana ya. Sebenarnya seperti itu aman kok ya, aman ya. Itu yang pertama ya. Setiap ada WA kalian seperti itu ya, Pak masih usaha, masih cari dana talangan, seperti itu dan seterusnya ya. Mungkin ada sih kalau penyebaran data mungkin ya 1 sampai 5 orang lah, tidak sampai ke seluruh kontak ataupun ataupun dibikinin grup donasi hutang pinjol seperti itu, tidak sampai ya. Itu sepengalaman saya, karena saya bukan 1 kali melakukan, berulang-ulang kali.
nyatanya aman, bahkan sampai tidak ada yang disebar. Kalau kondar dipastikan. Kalau kondar dipastikan dihubungi ya, atau dikirim foto kayak selfie. Ya tolong sampaikan ya nama ini karena sudah bawa kabur uang perusahaan kami, seperti itu kan ya. Jadi yang pertama-tama, misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi pinjaman online ilegal ya, masih belum telat, kurang 2 hari pastinya diteror kan ya. Ya, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama ya, kalian tidak usah panik, tidak usah takut kan ya. Karena apa? Misalkan teman-teman sudah panik dan takut, itu tidak bisa mikir dengan jernih ya. Apa yang kalian rasakan? Mungkin takut-takut aja ya, takut disebarkan, seperti itu. Kalian memang tidak ada dana. Terus apa yang harus kalian lakukan? Ya kalian harus mikirnya apa? Hadapi. Misalkan ada WA, balas aja ya Pak, masih belum ada dana, gitu aja. Misalkan seperti itu, data kalian aman. Maksudnya aman ya, tidak sampai ke sosial media kayak Facebook, IG, ataupun dibikinin grup donasi hutang, pinjol di kontak-kontak kita, tidak sampai. Mungkin ada beberapa aja, tidak ke seluruh kontak ya. Itu mengurangi teman-teman ya, mengurangi. Misalkan ada itu mungkin ya 1-6 lah orang ya, karena memang kalian tidak ada dana. Kalau kalian diam ya, bahkan ke kontak-kontak kalian akan dikirim foto kalian, diedit ya, seperti itu ya. Ada juga teman-teman yang ya pokoknya sebar data lunas ya, nggak apa-apa, seperti itu, bisa saja ya. Jadi intinya, misalkan teman-teman selalu merespon, bilang masih belum ada dana, itu kontak-kontak kalian insya Allah aman. Aman apa? Aman yang tidak akan diteror. Karena banyak teman-teman yang apa ya, istilahnya lari dari hutang, kemudian langsung mematikan nomor, ganti nomor kayak gitu, tidak memikirkan kontak-kontak kalian. Jadi kontak kalian akan dihubungi terus menerus. Jadi orang yang apa ya, orang terdekat kalian atau teman kalian yang ada di HP kalian, maksudnya kontak-kontak kalian, itu merasa tidak nyaman karena selalu diteror oleh pihak pinjol. Jikalau kalian yang pinjam sudah tidak ada hubungan karena nomornya sudah tidak diaktifkan, tapi kalian merasa nyaman nggak? Nah seperti itu. Jadi intinya kalian respon aja dengan baik, tidak usah takut ya, karena memang pinjaman online ilegal seperti ini. Misalkan teman-teman berani, kalian hadapi, lebih berani dari pihak penagihnya, agar data kalian ya istilahnya aman, tidak ke seluruh kontak. Jadi misalkan kalian lebih berani dari pihak penagih pinjaman online ilegal itu ya, tidak terlalu parah seperti itu. Solusinya yang pertama ya memang harus bayar sih, itu yang pertama. Karena pinjaman online ilegal ini sangat meresahkan ya. Ada salah satu subscriber saya yang pinjam di pinjaman online ilegal ya. Kemudian dia sudah melunasi hutangnya ya. Ternyata setelah melunasi tiba-tiba ada transferan lagi dari aplikasi tersebut. Aplikasi pinjaman online beranak, padahal sudah melunasi. Kemudian tiba-tiba selang 2 jam tiba-tiba ada uang masuk lagi, transferan dari aplikasi itu. Nah jadi intinya pinjaman online ilegal itu menjebak kalian. Sebenarnya banyak teman-teman yang bertanya itu gagal di pinjaman online ilegal. Sebenarnya saya senang banget ya, karena apa? Ikut menghabisi uang-uang perusahaan ilegal itu, karena sangat meresahkan yang lain. Banyak teman-teman yang stres, kemudian ada yang sampai ditinggal sama suami, karena banyak sekali teman-teman yang sharing dengan saya, Bang, saya sudah ditinggal sama suami. Kenapa? Data saya disebar ke suami, ke teman-teman, akhirnya saya disuruh pulang, jadi sekarang cerai. Ini banyak banget teman-teman seperti itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di pinjaman online ilegal, kalian harus berani hadapi ya. Misalkan kalian tidak bisa bayar ya, kalau kalian diam aja kemudian mengganti nomor ya, kalian ya teman-teman kalian yang akan dihubungi ya, seperti itu. Jadi banyak sekali cerita-cerita dari pinjaman online ilegal ini yang meresahkan ya, sampai ada yang cerai sama suami karena datanya sudah disebarluaskan, karena buat postingan ya 1 jam berapa ribu kayak gitu, misalkan open BO ya.
Jadi buat teman-teman tidak usah takut, tidak usah panik, kalian harus hadapi ya. Kalau misalkan kalian tidak hadapi, misalkan ganti nomor, itu kasihan teman-teman kalian yang kontak-kontak kalian ya, karena teman kalian akan merasa tidak nyaman dihubungi oleh pihak pinjol tersebut, karena pinjol caranya seperti itu, meneror di kontak-kontak kontak-kontak kita. Bahkan biasanya pinjaman online ilegal itu kayak kayak memfitnah ya. Nomor Anda ini buat jaminan hutang si nama ini seperti ini. Jadi padahal kita tidak mencantumkan ataupun buat jaminan itu, tapi biasanya dari pihak pinjaman online ilegal itu ya seperti itu kata-katanya. Nomor Anda buat jaminan dari nama ini seperti itu. Akhirnya yang marah itu teman kalian. Kenapa kamu cantumkan nomor saya, kamu tidak memberitahu, kayak gitu. Jadi banyak banget teman-teman yang sharing sama saya, bahkan dimarahi sama kondarnya, bahkan ada yang melaporkan dari kondar atau kontaknya, di dalam kontaknya itu teman-teman yang dikontak itu dihubungi terus, akhirnya melapor ya, marah, minta pertanggungjawaban. Jadi intinya, misalkan kalian gagal, kalian harus hadapi apapun pertanyaan dari pihak pinjol ilegal tersebut. Kalian tidak usah panik, hadapi ya, lawan, lebih berani kalian, bagus ya, seperti itu. Karena apa yang saya alami ini aman-aman semua kok. Nah di sini bukan satu pinjaman ilegal, ini banyak sekali teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sinilah ya, kita coba ke sini. Ini pinjaman online ilegal semua, tapi nyatanya aman kok ya. Amannya ya tidak ke seluruh kontak ataupun sosial media. Nah ini ya sudah telat semua kan, ini pinjaman online ilegal. Jadi kalian jangan langsung ambil pusing ataupun panik ya, karena kalau panik kalian sudah tidak bisa mikir ya. Kalau sudah tidak mikir kan, apa yang harus kalian lakukan kan tidak tahu, seperti itu. Oke, jadi intinya misalkan teman-teman gagal di aplikasi ilegal, gak usah panik, gak usah takut, hadapi ya. Tidak usah panik, hadapi aja ya. Misalkan mau disebar data, bilang aja masih belum ada dana Pak, masih cari dana talangan, seperti itu. Mungkin ya cuman berapa orang aja, mungkin kalau disebar loh, tidak ke seluruh kontak ataupun ke sosial media, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini terjerat di pinjaman online ilegal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.